Kali ini kita membahas tentang pengalihan hak merek yang disebabkan karena adanya perjanjian. Benchmark. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengalihan hak merek ya, khususnya terhadap karena diakibatkan oleh adanya suatu perjanjian. Kenapa kali ini kita membahas tentang pengalihan hak merek yang disebabkan karena adanya perjanjian? Karena memang kita banyak sekali mengalami klien yang memiliki permasalahan terhadap pengalihan hak mereknya. Nah, ini menjadi krusial sekali karena memang banyak dari klien-klien tersebut yang kurang mengetahui mekanisme terhadap pengalihan hak merek tersebut. Baik, sobat dan smart semuanya, saya ingin bercerita sedikit tentang kenapa suatu merek tersebut dapat dialihkan. Jadi sobat dan smart semuanya ya, hak merek tersebut memang dapat dialihkan ya, dan itu diatur di dalam pasal 41 Undang-Undang 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Ada beberapa sebab yang bisa dilakukan pengalihan, misalnya sebab pewakapan, waris ya, hibah ya, dan sebab perjanjian ataupun sebab yang dibenarkan oleh undang-undang seperti itu. Nah, untuk yang dialihkan karena adanya suatu perjanjian, nah biasanya ini mekanismenya adalah mekanisme bisnis ya. Bisnis itu dalam artian terjadi jual beli terhadap hak merek tersebut begitu. Nah, diakomodir dalam suatu perjanjian. Nah, ini banyak sekali permasalahan saat ini. Kenapa? Karena tidak tuntasnya dalam menyebutkan klausul-klausul yang diperjanjikan seperti itu, sehingga banyak berdampak terjadinya sengketa yang saat ini cukup masif ya kalau kita perhatikan akhir-akhir ini begitu. Nah, jadi sobat dan smart semuanya, suatu sobat dan smart akan mengalihkan hak atas mereknya ya, benar-benar harus diperhatikan di dalam perjanjian tersebut apa saja yang harus atau yang menjadi item yang diperjanjikan seperti itu. Nah, ataupun sebaliknya, kalau sobat dan smart adalah sebagai pihak yang membeli ya dari suatu merek, nah benar-benar harus memperhatikan juga gitu isi perjanjian terhadap pengalihan tersebut. Hal-hal yang harus dipastikan oleh sobat dan semua adalah apakah merek yang akan dialihkan atau merek yang akan sobat dan smart beli tersebut benar-benar bahwa pemiliknya adalah yang sedang melakukan jual beli dengan sobat dan smart. Karena ini potensi masalahnya ada di sana ya. Karena untuk itu sobat dan smart harus benar-benar mengecek ya bukti kepemilikan merek dari si penjual merek tersebut atau juga bukti permohonannya, karena itu juga akan dilampirkan sewaktu perjanjian pengalihan tersebut akan dicatatkan di DJKI begitu. Jadi jangan pernah melakukan pengalihan atau membeli sebuah merek tanpa sobat dan smart melihat sertifikat mereknya atau melihat bukti permohonannya. Jadi suatu sobat dan smart kurang teliti ya melihat sertifikat mereknya, apakah benar yang bertransaksi dengan sobat dan smart adalah pihak yang bersangkutan. Nah, ini akan sangat berisiko besar ya kepada sobat dan smart jika ya ternyata merek tersebut bukanlah si penjual merek itu yang pemiliknya gitu. Nah, dengan demikian tentunya sobat dan smart berpotensi ya memiliki merek yang tidak sempurna kepemilikannya, yang bisa jadi sewaktu nanti sobat dan smart akan melakukan proses pencatatan di DJKI, tentu akan ada pihak lain yang keberatan terhadap proses pengalihan tersebut gitu. Nah, misal ya kalau kita lihat merek tersebut dimiliki oleh perusahaan begitu, maka penting sobat dan smart melihat apakah keputusan penjualan merek tersebut benar-benar sudah melewati proses yang disepakati di dalam mekanisme perusahaan saham dalam rapat umum pemegang saham pastinya, karena merek ini aset ya, jadi tentu harus diputuskan di dalam mekanisme RUPS ya begitu. Jadi tanpa adanya itu ini sangat lemah sekali jika itu hanya dilakukan oleh entitas pengurus saja yang menjualnya begitu, karena suatu merek dijadikan aset ya, ini akan berisiko sekali. Nah, terjadi bisa saja itu terindikasi nantinya si pengurus menghilangkan aset dari suatu perusahaan begitu. Nah, tentu sobat dan smart tidak ingin mengalami sebagai pihak yang diduga ya ini bisa berpotensi menerima aset yang bukanlah
harusnya dialihkan seperti itu begitu. Berikutnya yang harus sobat dan smart perhatikan adalah ya, sewaktu sudah dibuat perjanjian pengalihan hak merek tersebut, ini harus ya wajib ya melalui akta notaril. Kenapa ya? Karena diyakini bahwa dengan akta notaril itu memiliki kekuatan hukum begitu, karena ini termasuk aset perusahaan juga ya, dan di DJKI pun sendiri mewajibkan pengalihan hak merek itu harus memiliki akta notaril seperti itu. Nah, saya sarankan sewaktu sobat dan smart membuat ya, pengalihan hak merek melalui perjanjian, akta notarilnya sebaiknya ya dibikin khusus begitu. Nah, kenapa saya bilang dibikin khusus? Karena terkadang sobat dan smart waktu melakukan jual beli merek ya, itu kecenderungannya itu berbarengan dengan melakukan jual beli terhadap bisnisnya. Misalnya sobat dan smart sudah tidak terlalu mau melanjutkan bisnis A misalnya, dan ingin beralih kepada bisnis B begitu. Nah, ini kan juga akan dijual ya dalam satu paket gitu. Dalam satu paket, jadi misalnya tidak hanya mereknya tapi juga terhadap bisnisnya, aset-aset tangible lainnya begitu. Nah, ini dalam penjualan full paket seperti ini, usahakan untuk penjualan merek dibikinlah terpisah aktanya begitu, karena ini memiliki nilai atau konsekuensi yang berbeda ya dengan penjualan aset tangible atau mekanisme bisnis yang lainnya seperti itu. Ini perlu kita cermati kembali kenapa saya menyarankan dibikin aktanya terpisah begitu, karena kan akan dituangkan klausul-klausul yang akan menguraikan tentang bagaimana mekanisme pengalihan, bagaimana mekanisme pembayaran seperti itu, ataupun kalau mau dibikin perjanjian yang sederhana saja juga bisa gitu, hanya menyebutkan bahwa merek A pemiliknya bla 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 kepada pihak lain ya kan. Nah, itu bisa juga gitu, tapi yang terpenting adalah saya tetap menyarankan bahwa dibikinlah sebuah akta perjanjian pengalihan hak merek ini terpisah dengan perjanjian bisnisnya yang lainnya begitu. Dan selanjutnya adalah pengalihan hak merek ini harus dicatatkan ya sobat dan smart, karena jika sobat dan smart tidak mencatatkannya ke DJKI, maka itu tidak memiliki akibat hukum kepada pihak ketiga. Artinya apa ya? Tidak bisa itu sobat dan smart terhenti setelah memiliki akta pengalihan saja gitu. Kenapa? Karena suatu sobat dan smart hanya mengklaim bahwa sobat dan smart sebagai pemilik merek tersebut berdasarkan akta perjanjian, itu akan sangat lemah posisi sobat dan smart suatu menggunakan merek tersebut ya. Untuk itu haruslah segera dilakukan pencatatan ke DJKI nantinya. Dengan melakukan proses pencatatan ke DJKI dengan menampilkan dokumen-dokumen pendukung ya, nah akan terbit surat pencatatan pengalihan hak merek. Nah, di dalam surat pencatatan pengalihan hak merek itulah barulah tertera nanti bahwa merek A misalnya kan sudah dialihkan hak ya kan, hak atas mereknya dari pemilik pertama kepada pemilik kedua begitu. Nah, dengan sudah terteranya ya nama sobat dan smart sebagai pemilik kedua, itu akan memberikan kekuatan hukum dan kepastian hukum kepada sobat dan smart semuanya. Tentunya hal tersebut akan sangat baik sekali untuk kepastian dan keamanan bisnis dari sobat dan smart semuanya. Nah, apa yang sudah saya sampaikan tadi ini adalah rangkaian proses bahwa hak atas merek itu bisa dialihkan ya. Ada beberapa proses yang harus sobat dan smart ketahui, dan itu harus dilakukan ya, jangan sampai tidak dilakukan begitu. Nah, jika penjelasan saya masih kurang lengkap, boleh nanti menghubungi kami ya, menghubungi Smart, bisa melalui WhatsApp, juga bisa berinteraksi langsung dengan datang ke kantor kami begitu. Demikian video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.